Halo, selamat siang semuanya. Kita berjumpa di sesi terakhir untuk mata kuliah penginderaan jauh kelautan. Nah, kali ini kita akan membahas atau saya akan tunjukkan salah satu metode yang lain dalam pengolahan citra ya. Kali ini untuk mengolah pengolahan citra dengan satu metode gitu ya, yang bernama Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI. Nah, ini memang satu teknik yang sering digunakan dan mungkin cukup populer di bidang penginderaan jauh, khususnya untuk bidang ilmu kebumian, perencanaan penggunaan lahan, eh, penerapan di pesisir, khususnya untuk pemetaan mangrove dan sebagainya. Eh, NDVI ini secara prinsip adalah memisahkan atau bukan memisahkan ya, mencerahkan ya, mencerahkan pantulan dari objek berupa vegetasi dalam suatu citra. Ya, artinya pantulan vegetasi itu kan spesifik ya. Kalau Anda ingat di materi kita di awal-awal, pantulan kurva vegetasi itu cukup tinggi. Nah, inilah yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi satu penampakan yang lebih nampak lagi atau lebih terlihat, sehingga kita bisa membedakan mana yang vegetasi, mana yang bukan, dan juga tingkat kerapatan vegetasi hingga tingkat kesehatan dan kesuburan vegetasi tersebut. Baik, untuk melihat definisinya, kita akan mulai saja ya untuk apa materi NDVI. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan satu video dari Geotech untuk menunjukkan ngolahnya seperti apa sih, ya seperti itu. Oke ya. Jadi NDVI sendiri merupakan itu singkatan ya dari apa namanya indeks vegetasi gitu ya. Biasanya itu Normalized Difference Vegetation Index ya, Normalized Difference Vegetation Index. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya indeks vegetasi singkatnya. Itu merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman menggunakan citra ya, dalam suatu citra. Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band near infrared ya. Jadi yang digunakan untuk pengolahan ini kita menggunakan band merah, ya, red band, dan juga NAR atau near infrared radiation band. Kalau di Landsat biasanya ini ada di citra 4 dan 5, tapi tergantung juga dari sensornya ya, karena masing-masing sensor memiliki kekhususan di tiap bandnya. Kalau untuk Landsat biasanya di 45, Landsat 8 kalau tidak salah itu di band 4 dan band 5. Ya. Landsat 7 dia di band 3, band 4. Nah, ini telah lama digunakan sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi. Ya. Nah, contoh kasusnya umumnya pada pemetaan mangrove. Dengan pengolahan vegetasi mangrove akan terlihat lebih kontras dengan proporsi tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Nah, inilah gunanya kita melakukan pemetaan atau pengolahan dengan NDVI, yaitu agar si mangrove ya, vegetasi mangrove itu lebih kelihatan di citra dan kita bisa memberikan batasan dari sebaran mangrove tersebut. Ya. Jadi Anda lihat dari ini prinsipnya sebetulnya adalah mencari nilai pantulan yang menggambarkan kondisi tanaman. Tanaman sendiri kalau dari pengolahan NDVI itu dia akan berada di antara nilai -1 sampai ke nilai 1. Yang lain ini mungkin bukan tanaman ya, diperkirakan bukan tanaman. Nah, dalam nilai ini juga bisa menunjukkan tingkat kesehatan ya dari tanaman yang mati atau kering, tidak sehat, cukupan lah ya, dan sangat sehat. Ini di berbagai bidang bisa bermanfaat, di bidang pertanian, di bidang penataan ruang, di pesisir ya, dan kelautan juga bisa untuk di pesisirnya. Perhitungan NDVI didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya tampak ya, jadi visible area dengan radiasi yang namanya PAR atau photosynthetical active radiation. Radiasi aktif dari kegiatan fotosintesa tanaman. Ya. Khususnya pada tanaman-tanaman hijau ya, khususnya.
pada tanaman hijau itu memantulkan radiasi dari daerah inframerah dekat dengan sangat kuat. Ya. Anda bisa lihat di gambaran di kanan, tanaman hijau pantulan ke near infrared. Kalau kita berikan gelombang band near infrared, 50% akan terpantulkan. Untuk visible band yang lain dia 8%. Tapi sebaliknya, tanaman yang cenderung kering atau bukan tanaman hijau ya, yang cenderung kecoklatan biasanya karena kering ya. Itu dia pantulan di near infrarednya akan turun ke 40% dan visible-nya akan naik ke 30%. Nah, ciri-ciri ini yang digunakan untuk mengindra kondisi tanaman. Contohnya, pada kondisi ini pantulannya, kalau kita berikan nilainya ya, nilainya 60% pantulan dikurangi 0,08% ya, per 0,5 plus 0,08, ini ada rumusnya ya, rumusnya di sini. Itu bisa mendapatkan satu nilai. Ini juga sama, kalau kita olah mendapatkan satu nilai. Nah, inilah tingkat kehijauan tanaman. Min 1 ke 1. 0,72 ada di sini. 0,14 mungkin ada di sini. Jadi, ya mungkin di sini ya. Agak kering ya. Nah, rumus dari NDVI itu prinsipnya adalah near infrared band. Radiasinya, radiasi inframerah dekat, dikurangi radiasi cahaya merah atau band merah, dibagi near infrared plus band red. Ya. Ini kalkulator untuk nilai rasternya atau nilai spektrumnya ya. Penghitungan dari nilai spektrumnya. Nah, ini adalah contoh ya. Landsat 8. Di citra sebelah kiri, Anda bisa lihat bahwa ini merupakan band dengan band 654 gitu ya. Band 654 penampakan seperti ini. Ya kelihatan mungkin ya ini mana yang vegetasi mulai mungkin sedikit kelihatan kalau pola-polanya seperti ini biasanya vegetasi seperti ini ya, menyebar meluas seperti ini. Tapi masih banyak bagian yang terdistraksi dengan objek yang lain. Nah, kita nggak tahu ini apa ini, ini juga hijau gitu kan, apakah ini sama dengan ini. Nah, kita olah dengan yang namanya NDVI. Hasil pengolahannya, NDVI itu yang di bagian kanan ini. Nah, Anda bisa lihat mana saja yang di sini diberi warna. Ya, jadi hati-hati dengan warna ya, bukan berarti harus warnanya ini. Itu nggak masalah, warna bisa kita berikan. Warna bisa kita inputkan sesuka hati kita. Tapi yang terpenting adalah nilai NDVI-nya. Nah, di sini ada nilai min 1 sampai nilai 1. Nah, di sini kelihatan bahwa bagian yang hijau ini, tentunya kalau kita beri warna hijau, dia mendekati 1 ya. Artinya ini merupakan pantulan dari tanaman hijau. Nah, sekarang baru kelihatan di mana saja dari penampakan di satu lokasi ini yang merupakan vegetasi. Dan paling tebal di mana, paling hijau di mana. Nah, ini yang paling tebal. Ini juga kelihatan, tapi kita tidak tahu ini apakah benar vegetasi saja atau yang lain gitu kan. Apalagi yang di tengah ini cukup sulit ya. Nah, baru di sini kelihatan dari pantulannya mana yang merupakan vegetasi. Contoh yang lain, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini satu lahan pertanian. Anda bisa lihat dari suatu lahan itu tentunya tidak semua tanaman itu kondisinya baik. Ya. Nah, ini digunakan untuk mencoba untuk melihat perbedaan kehijauan dari tanaman. Nah, Anda bisa lihat di bagian sini kelihatannya agak kurang nilai NDVI-nya. Kemungkinan karena bagian di sini adalah dekat dengan bangunan, jalan, dan sebagainya. Banyak aktivitas manusia ya tentunya, yang tentunya berpengaruh pada kesuburan tanah. Di bagian sini kelihatan lebih kosong. Nah, ini apalagi bagian ini ya. Ini kelihatan hijau ya. Hijau ini diberi warna ya, artinya sekali lagi makin hijau di sini ditunjukkan ya, makin hijau nilai NDVI-nya makin besar. Makin merah makin kecil. Berarti yang di sini adalah nilai pantulan tanaman hijau yang paling tinggi. Juga di sini ya. Ya.
untuk pengolahannya sendiri bisa menggunakan berbagai software ya, menggunakan NV, ArcGIS, menggunakan SagaGIS, QuantumGIS. Ya, banyak sekali software yang bisa digunakan untuk mengolah NDVI. Yang jelas software itu harus software pengolah citra. Jadi memang ada beberapa software khusus ya, biasanya kita pakai NV, ArcGIS itu umum ya, paling umum digunakan. Contoh yang lain lagi. Nah ini ya, ini pada mangrove ya. Kalau mungkin Anda banyak berkaitan dengan pesisir ya, ini bisa untuk melihat peta tutupan ekosistem mangrove ya pada suatu pesisir ya. Di sini sama 01 ya dari beberapa gabungan band. Nah ini Anda bisa lihat bagian yang tergantung warnanya ya. Di sini paling tinggi diberi warna merah ya. Ini dengan terlihat di sini cukup di Bali ini ya. Ini kelihatan sekali mangrove-nya, tutupannya cukup rapat di sini, ya, apalagi di sini ya kelihatannya. Ini juga sama, ada sebaran-sebaran mangrove. Ya. Ini contoh vegetasinya, ini contoh sebarannya ada di sini. Dia bisa memetakan, dan mungkin juga seringkali dibantu dengan survei lapangan, artinya untuk ground check atau cross check. Oh ini jenisnya ini, di sini apa, di sini apa. Nah, dari gabungan ground check dengan pengolahan citra, kita bisa mendapatkan mapping atau hasil pemetaan yang akurat. Kemudian di gambar yang di kanan ya kelihatan bahwa ini ya nilai merah itu paling tinggi NDVI-nya, artinya paling rapat, paling tinggi pantulannya ya, spektrumnya paling tinggi itu ada di bagian timur ya, di kanan dikit timur sini. Ya ini kelihatan ya, ini dari beberapa kali pemetaan atau pemotretan kelihatan ya di bagian sini cukup tebal, tengah tebal. Ya ini paling tebal di sini, paling rendah ada di bagian kiri. Kelihatannya ini memang paling banyak bangunan ya, kelihatannya ya. Ini putih-putih seperti ini bisa jadi merupakan bangunan atau apa, sehingga kesuburan dari mangrove juga akan berkurang. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi memang NDVI ini memang khusus spesifik untuk vegetasi ya. Dari namanya ya vegetasi. Artinya kita bisa menggunakan untuk berbagai keperluan yang terkait dengan keberadaan suatu tanaman. Ya. Ini saya coba berikan karena memberikan contoh bahwa penginderaan jauh ini aplikatif ya. Bisa diterapkan untuk beberapa kajian atau beberapa riset yang spesifik. Di sini contohnya adalah NDVI untuk vegetasi. Ya. Begitupun demikian masih banyak lagi cara mengolah atau memetakan mangrove ya. Itu masih banyak lagi selain ini masih banyak lagi. Ini salah satu yang populer ya. Yang populer itu menggunakan NDVI. Nah, bagaimana cara kita mengolah NDVI? Ini supaya teman-teman juga punya bayangan ya. Kalau tadi kan langsung jadi gitu. Ini menggunakan NV, tampilan ini menggunakan NV 5 ke atas ya, 51 sampai antara 51 55. Versi 5, kalau versi 4 masih klasik ya. Kalau yang versi 5 sudah cukup. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa tentunya kita perlu menggunakan citra ya. Dalam hal ini dia menggunakan citra Landsat. Kalau cara membuka citra dan sebagainya mungkin sudah pernah saya sampaikan di temuan yang sebelumnya ya. Waktu itu juga menggunakan Landsat 8 ya. Nah ini salah satu citra Landsat. Anda bisa lihat bahwa ya citranya tertampilkan ya, lalu dia akan menunjukkan hasil pemotretan dari citra Landsat itu. Nah, ini kita melihat dia sedang memproses untuk membuat lokasi yang akan diolah NDVI-nya. Tentu kita perlu memilih lokasi yang spesifik ya. Nah, contoh di sini ya, spesifik. Oke. Ya.
Kemudian dia akan melakukan suatu analisis dengan spectral analysis, dan khusus untuk vegetasi di situ nanti akan ada satu pilihan atau beberapa pilihan ya. Di sini kita pilih atau dipilih NDVI. Di versi 5 otomatis ya ada satu tombol, tapi sebetulnya semua software memiliki fungsi ini. Hanya terkadang kita perlu merumuskan dengan manual gitu ya, dengan tadi ya rumus NDVI tadi. Ada juga yang langsung bisa langsung difungsikan seperti ini. Nah, ini kita pilih model NDVI-nya. Ini batasan dari pemetaannya. Dia sedang membatasi batas dari pemetaannya. Oke, dengan Landsat Oli ya benar ya, bandnya band 4, beratnya di band 4, near infrarednya di band 5. Oke, tergantung dari Landsatnya ya, karena kadang-kadang kita harus menentukan nilai band yang terkait. Jadi yang di sensor yang lain juga bisa, tapi kita perlu menentukan nilai bandnya. Di sini di Landsat Oli itu Landsat 8 ya, itu di band 4 dan 5. Band blue-nya di 2, band green-nya di 3, band red-nya di 4, band 1 itu untuk substansi di lautan ya. Ocean substance kalau nggak salah. Oke, ini lalu diproses ya. Nah, perhatikan bedanya antara sebelum ini citra yang asli dengan hasil NDVI-nya. Hati-hati ya, warna itu relatif, tapi yang kita lihat adalah kurva pantulannya. Semakin spektrumnya tinggi, pantulannya tinggi, semakin cerah kelihatannya ya, semakin cerah penampakannya. Anda bisa perhatikan, nah, kelihatan ya. Nah, artinya yang warna yang cerah ini menunjukkan kondisi hijauan yang tinggi. Nah, kita bisa mengubah warnanya, contoh dengan warna yang lebih representatif ya. Ini tergantung kita sih. Ya, kita bisa mengatur warnanya supaya kelihatan ya ini. Nah, kita bisa ganti-ganti warnanya untuk menunjukkan mana nilai yang tinggi dan yang rendah. Ini sebatas visualisasi ya. Oke, ya seperti ini. Hijau, kelihatan ya. Nah, atau warna-warna yang lain juga bisa. Yes, tinggi ke rendah. Nah, ini tergantung kita mau menggunakan yang mana. Nah, Anda bisa lihat bahwa bagian yang tinggi itu ditandai dengan warna hijau yang tebal nih ya. Nah, artinya ini hijauannya cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan di bagian ini memang kelihatannya seperti pegunungan ya. Pegunungan dengan kerapatan yang tinggi. Nah, ini ya. Tapi di citra aslinya akan sulit untuk kita menerka mana yang vegetasi. Dikira-kira bisa, tapi kurang terekspos gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah salah satu bentuk pengolahan dengan NDVI ya. Ya, ini tinggal visualisasi. Ya, seperti ini. Yes. Ya, mulai kelihatan mana yang bukan vegetasi. Ini jelas bukan ya, karena ini sungai. Ini juga danau, bukan vegetasi. Ini kawasan seperti ini lahan-lahan kosong gitu ya. Di sini masih ada vegetasi karena seperti pekarangan-pekarangan. Ya, kelihatannya seperti pekarangan-pekarangan. Nah, kan? Ini seperti perkotaan, dan ini di tengah-tengahnya ada semacam pekarangan. Nah, itu juga akan memunculkan warna hijau, karena di tengah-tengah permukiman atau kota biasanya juga ada tanamannya. Ya, ini kelihatan Anda bisa membedakan dengan menggunakan analisis NDVI seperti ini.
Oke. Ya. Nah, bisa ya. Nah, ini ya, ini hasil kalau dilihat dari skala yang lebih kecil. Nah, itu salah satu contoh ya untuk analisis MTVI. Dan memang secara garis besar pengolahan MTVI ini memang digunakan untuk khususnya untuk membedakan tadi ya kondisi tanaman dan mana yang tanaman mana yang bukan. Ini yang bisa anda pergunakan untuk pemetaan di pesisir tadi ya, entah mangrove, entah Anda sedang melakukan kajian untuk model penggunaan lahan di suatu pesisir, misalnya berapa persen yang digunakan untuk pertanian, berapa persen untuk bangunan, berapa persen untuk lahan kosong, dan sebagainya. Penginderaan jauh ini sangat fleksibel, khususnya untuk kebencanaan juga bisa. Dan tentunya masih banyak lagi penerapan penginderaan jauh dalam bidang kebumian dan kelautan. So, keep on learning, sering baca-baca, sering iseng-iseng browsing-browsing, iseng-iseng nonton video-video, baca-baca buku juga, baca-baca jurnal. Niscaya Anda akan memperoleh banyak sekali hal yang menarik ya, khususnya di bidang penginderaan jauh. Dan ini walaupun ini istilahnya sesi penginderaan jauh ini hanya bisa memberikan gambaran awal kalau saya sampaikan ya buat teman-teman. Tapi dengan effort yang lebih, saya yakin teman-teman juga bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Di luar sana masih banyak lagi teknik-teknik yang bisa diterapkan. Dan tentunya di luar sesi ini jika ada yang ingin sharing-sharing atau untuk menambah wawasan lagi, tentu saja saya sangat tertarik. Dan teman-teman juga monggo silahkan kalau punya ide-ide yang lain juga bisa dicoba, bisa di rumah mumpung di rumah ini bisa menerapkan dengan menggunakan mungkin laptop ya, harusnya kalau ini memang harus menggunakan laptop atau PC ya. Bisa iseng-iseng mengolah citra. Sumber citranya saya pernah sampaikan waktu itu bisa dicari di internet juga, baik di Earth Explorer, di NASA, di banyak-banyak sumber yang lain ya. Dan tentunya itu gratis ya, sebagian besar gratis kok. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Hanya memang modal kuota karena size-nya foto udara atau size-nya citra itu besar ya. Ya besar nggak besar banget ya, artinya tergantung kita. Kalau kita luasannya hanya satu grid ya, satu kotak itu biasanya ratusan megabyte sudah bisa di-download. Tapi untuk cakupan yang lebih luas ya tentunya Anda bisa kalkulasi sendiri. Oke, begitu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Tetap semangat dalam belajar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam.